dari dengar cerita ibunya kan, ibunya datang ke klinik resmi ya Bu ya, kliniknya ya, Iya. ada dokternya ya, dan diberikan racikan pada waktu ibu pakai bagus, tapi kalau nggak dipakai Apa gitu merah gitu. kusam, tambah hitam, tambah hitam, lalu Pakai lagi, bagus lagi. bagus lagi. Lalu Karena tergantungan. kenapa terakhir. bisa seperti sekarang ini, kayak gimana ceritanya? Ya saya berhentikan gitu, terus tergantungkan terus gitu. Lalu tiba-tiba jadi hitam seperti Iya, ini. saya berhentikan jadi hitam. Nah, anak ibu kan ikutan pakai tuh ya? Iya, Kalau anak ibu kondisi mukanya enggak hitam dia, cuman merah aja. kemerahan, tapi nggak parah. Enggak. Ini kandungan apa sih dok yang bikin hitam-hitam gitu dok? Hidroquinone. Ini sudah Hidroquinone. jelas. Ya. Emang racikan dokter ada hidroquinone? Nah, jadi kalau kalian perhatikan di episode sebelumnya, jadi hidroquinone itu adalah obat keras, di mana ini adalah gold standar untuk pengobatan flek sebenarnya. Tapi hanya boleh di flek saja dan tidak boleh jangka panjang. Nah, memang pada dulu-dulu lah saya ngomongnya, ada beberapa dokter itu yang ngobatin flek itu dengan perpaduan hidroquinone, asam retinoat, dan steroid. Jadi banyak orang yang nyontek-nyontek tuh, karena kan dokter buatnya itu-itu aja tuh. Iya. Mungkin kayak Suster Denis kan ngelihatnya, ini aja nih resepnya nih. Ini aja nih resepnya Gampang, nih. gue juga bisa gitu. Akhirnya kita juga bisa nih dibuat, diduplikat, ditiru. Tapi cara pakainya ini salah. Makanya saya bilang ini namanya penyalahgunaan hidroquinone. Seperti itu. Jadi pada waktu penyalahgunaan hidroquinone itu ya kayak ibu ini tadi, bagus awalnya, lalu habis itu ya ketergantungan. Iya. Dan akhirnya terjadi okronosis seperti sekarang. Emang kalau hidroquinone pada dosis yang tepat nggak apa-apa? Hidroquinone pada dosis yang tepat, pada tempat yang tepat, dan cara pakai yang tepat, maka harusnya hasilnya bagus. Tapi kalau hidroquinone dengan dosis yang tepat, tapi dengan salah guna, juga hasilnya akan seperti ibu ini. Tapi gue nggak percaya. Oke, tetap sama pertanyaannya racikan dok, kalau ketergantungan itu salah pasiennya apa salah dokternya sih? Nah, harusnya kalau dokter yang benar-benar dokter nih, tidak akan melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Meskipun memang harus saya akui, di Indonesia ini ada beberapa oknum dokter yang ikut melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Tapi saya bilang untuk oknum Motivasinya apa dan dok kalau sedikit sekali. dokter begitu? Pengen cepat. Oh, pengen cepat terlihat, pasiennya terlihat kinclong. Yes, supaya nggak So, capek it's an ngejelasin. instant way. Tapi kalau saya ngomong, mungkin di bawah 1% ya, sisanya 99%, sekian, itu adalah orang yang memanfaatkan nama dokter tersebut. Orang yang nyontek resep dokter tersebut. Oke, jadi misalnya kalau dokter udah punya nama Dokter Richard, banyak yang Banyak ini banget. produknya Dokter Richard loh gitu ya, padahal bukan. Banyak banget. Oh, Seperti itu. 99% itu angka yang sangat besar Yes. sekali. Dan harusnya Wow. dokter yang benar-benar dokter itu tidak akan melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Harusnya seperti itu. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan teriak terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah jangan katakan padanya ku cinta dia. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Masih di acara Tanya Dokter Richard. Bagaimana sih cara membedakan bahwa racikan ini benar atau yang abal-abal? Nah, sebenarnya yang pertama itu kamu harus konsultasi dengan dokternya langsung. Jadi benar-benar dokter langsung yang meresep itu baik keluhan kita. Betul. Ya. Yang kedua, pastikan kalian tidak tebus-tebus sendiri. Dan yang ketiga, kan tadi katanya kan ada oknum dokter. Kayak gimana tuh kalau misalnya kita menghadapi oknum dokter tersebut nih? Sebenarnya pasien itu berhak untuk bertanya, obat apa yang diresepkan ke kita? Dan kalau misalnya si dokter meresepkan hidroquinone, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kita sebagai pasien harus bertanya, apa alasannya dan bagaimana cara pakainya?
Karena bagaimanapun juga hidroquinone itu adalah gold standar loh pada pengobatan flek. Asal pengobatannya benar, caranya benar, maka sebenarnya racikan tersebut itu fine-fine aja, malah bisa membantu. Tapi kalau bagus bagaimanapun racikannya, kalau cara pakainya salah ya akan berbahaya. Nah terus segitu kalau ada oknum-oknum kayak gitu, kita bisa ngadunya ke siapa dok? Nah, saya pengen tanya nih ke Wanda ini. Iya. Wanda, kalau misalnya kita kayak, kamu kan dari tadi lihat lah ya. Iya. Ada apa ya, ada something di Indonesia sini, industri kecantikannya berkembang, tapi ada sesuatu yang abal-abal, nih, Betul. yang besar banget di Indonesia, baik racikannya, baik krim abal-abalnya. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai dan kita tahu, kita ngadunya ke siapa sih? BPOM sih, sebetulnya kalau kita pakai harus ke BPOM, terus apapun produknya gitu, dan kemudian harus ada sanksi yang tegas. Sebetulnya BPOM itu kan harus melakukan pengawasan. Sebetulnya tanpa diminta pun dia harus ngecek tuh, turun ke lapangan untuk mengecek apa produk-produk seperti itu. Terus yang kedua, kalau mereka nggak punya sumber daya manusia untuk ngecek, kalau ada keluhan atau aduan, mereka harus cepat tindak. Yang paling cepat ya ditutup tuh, siapa yang mengeluarkan ditutup. Kalau ada apoteker atau ada oknum tadi ya harus segera diberikan sanksi. Oke, Gitu. Nah, jadi lapornya sanksinya ke BPOM ya? Iya, dicabut. Sanksinya bisa pidana dan lain-lain. Nanti kalau udah masuk ke pidana ya nanti baru berurusan dengan kepolisian dan secara hukum gitu. Oke. Tapi orang kayak gitu harusnya sih menurutku diberantas aja, ditangkap. Harus Iya. karena kewajiban pemerintah itu melindungi rakyatnya. Betul. Jadi nggak boleh ada apapun yang ilegal, termasuk bahan makanan, bahan minuman ilegal yang dikonsumsi membahayakan masyarakat. Mereka harus mencegah itu kan, termasuk produk-produk kecantikan seperti ini. Nah inilah yang sebenarnya saya lindungin, Bu. Iya, Supaya nggak ada betul. Ibu Aisyah yang lain. Dan ada satu lagi yang paling penting dari krim racikan itu. Krim racikan yang benar itu ditandain dengan etiket biru. Jadi kalau polosan, dokternya kasih nih, sudah jelas semuanya, dia yang resep, apoteker yang buat. Tapi kalau dikeluarkan dalam bentuk polosan, maka itu jatuhnya abal-abal. Itu Meskipun stiker biru dokternya adanya kasih. di mananya sih dok? Kok jarang Di ya? bagian luar produknya. Ada tempelan stiker warna biru tuh. Iya. Apa sih etiket biru? Iya, Etiket tahu. biru itu seperti tanda bahwa itu namanya racikan, dokter. Oh, kemarin gue sempet dapat obat tuh segitu ada warna putihnya, itu berarti palsu tuh ya? Nggak tahu. Apa tuh? Kalau etiket putih itu obat makan, Bu. Oh, beda ya? Bahkan saya sebagai misalnya artis atau selebriti, kalau saya kemarin kan kita kampanye sama BP POM. Nah kalau saya mengendorse sesuatu produk yang ilegal, kita juga bisa kena pidana loh dok. Oh, bisa iya? ya? Oh, bisa ya? Bisa. Kok musuh dokter nggak kena? Ya itu, aku ngomong Itu bisa kena kata ketua BP POM-nya. Dok, jadi terakhir dok, pertanyaanku terakhir, gimana cara memakai krim dokter yang benar dan tepat? sesuai dengan petunjuknya. Jadi saya nggak bisa ngomong karena semua racikan dokter itu pasti disesuaikan dengan permasalahan kamu. Dan nggak semua permasalahan itu sama. Kenapa sih harus diracik? Kenapa nggak pakai obat yang biasa? Karena mau disesuaikan dengan permasalahan orang. Ya, beda-beda. Permasalahan Wanda tentu beda dengan Aisyah. Permasalahan Aisyah, Ibu Aisyah tentu berbeda dengan Dennis yang punya banyak banget masalahnya. Enak aja. Banyak kan dok? So harus disesuaikan, baik itu produknya apa, dosisnya apa, dan pengaruhnya akan ke cara pakai juga. Betul. So that's why makanya kita harus bertanya, obat apa ini dok, dosisnya bagaimana, dan cara pakainya bagaimana. Betul. Seorang dokter yang baik harus memberitahukan itu semuanya. Nah dok, terus segitu dulu kan lu pernah review tuh, yang apa hahaha gitu gue lupa. Itu kan etiket biru, ada kliniknya, berarti legal dong. Nah itu Kenapa ya. lu reviewin? Nah itu ya, ini salah satu masalah nih di Indonesia. Ketika penyalahgunaan hidroquinone tuh marak banget, banyak banget. Jadi ada yang mengakali nih, karena cuma dokter yang boleh meresepkan hidroquinone, maka si oknum tadi itu mendirikan klinik, bayar gaji dokter, Oh, I see. melegalkan apa yang dikerjakan. Itu yang sebenarnya saya protes. Ya karena walaupun dia dokter, ngeresep hidroquinone, legal dong, dikeluarkan apotek, tapi kalau tetap penyalahgunaan, tetap itu melanggar etika kita. Karena Taunya penyalahgunaan? makanya kita bertanya dengan dokternya. Konsul. Kita konsul dengan dokternya, why, kenapa kamu kasih itu? Dan bagaimana cara pakainya? Tapi kalau cara pakai ke semua wajah, jangka panjang, tentu kan ini namanya penyalahgunaan. Betul. Seperti itu. Makanya saya ngajarin penonton di rumah ini untuk jadi lebih cerdas lagi untuk memilih kosmetik yang benar. Nah,
Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat bagi semuanya. Banyak pengetahuan. Thank you Wanda sudah hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Aisyah sudah datang. sudah Semoga cerita. cepat pulih ya, Bu. Oke. Ibu Aisyah ini adalah pahlawan sebenarnya yang sudah mau speak up supaya nggak ada lagi Oke. korban seperti Ibu Aisyah. Jangan Tuh, nggak beli sembarangan obat abal-abal ya kan. Siap, Ibu. jangan sampai Bu. Iya. Carilah yang betul-betul dokter yang asli ya kan. Ya, sip. Tuh. Sudah tahu ya Bu ya sekarang dokter yang asli Bu ya. Iya. Nah, bagi kalian semua yang juga pengen ngadu nih sebagai kena korban nih, baik kena korban dokter abal-abal, salon abal-abal, krim abal-abal, yuk ngadu ke hotline kita di mana Denis? Di nomor 0852 7272 5656. Nanti yang beruntung akan dapat apa, Dok? Dapat perawatan gratis selama 6 bulan. Jadi Yeay. ibunya akan dapat perawatan gratis di klinik saya selama 6 bulan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat hari Minggu semuanya. Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah.